keutamaan orang-orang yang menjalankan sholat tahajud. Supaya teman-teman pada semangat, dan kita pun yang ngomong ini juga semangat dalam menjalankan sholat tahajud. Jadi sebenarnya apa yang kita omongin ini nasihat untuk diri kita sendiri sebetulnya. Nah, Masya Allah ya, apakah keutamaan-keutamaan tahajud? Yang pertama, ternyata sholat tahajud adalah sifat orang bertakwa dan calon penghuni syurga. Jadi kalau ingin dikategorikan sebagai orang bertakwa, maka dia tidak meninggalkan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman syurga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita semua, orang bertakwa yang mendapatkan syurga sedikit waktu tidurnya di waktu malam, banyak bangun untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan tahajud adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Jadi dalam surah Az-Zumar ayat 9, tidak sama antara orang yang senantiasa bangun sholat malam, dia tahu dia dapat keutamaan, dia tahu dia dapat pahala, dia tahu doa dia dikabulkan oleh Allah, nggak sama dengan orang yang tidur terlelap. Masya Allah. Karena orang-orang yang bangun sholat malam pasti dia punya motivasi kenapa dia melakukan itu. Betul-betul. Karena dia tahu tentang keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Ketiga, keutamaan dari sholat tahajud adalah sebaik-baik sunnah. Seperti yang kita ketahui bahwa sebaik-baik puasa adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi setelah sholat wajib ternyata yang afdal adalah qiyamul lail, menghidupkan malam. Dan keempat, ternyata keutamaan dari sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang yang salih. Jadi teman-teman, kalau indikatornya gampang ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang salih mengademkan hati, ternyata salah satu indikatornya mereka tidak meninggalkan sholat malam. Kemudian keutamaan sholat tahajud yang kelima adalah sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya di sini adalah Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan sholat malam. Maknanya adalah sebaik-baik orang adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Seperti itu teman-teman sekalian. Cerita satu kisah yang saya pikir ini penting untuk kita semua teman-teman sekalian, untuk kita tidak sedekah dengan harta sisa. Kadang-kadang kita ini punya uang, nanti kita pakai dulu tuh yang lain-lain, baru sedekahnya dari harta sisa. Atau kita sedekah dengan recehan-recehan kita. Itu gimana tuh? Nah, ini ada satu kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua, bahwa sedekah itu jangan kita dapat langsung disisihkan buat sedekah. Jangan sedekahnya nanti di akhir-akhir. Coba kita lihat, ada satu kisah namanya Sya'ban. Sya'ban ini adalah orang yang selalu sholat bersama dengan Rasulullah SAW di masjid. Kemudian suatu ketika Rasul lihat tidak ada Sya'ban di masjid. Mana Sya'ban? Sudah berhari-hari tidak ada Sya'ban. Akhirnya Rasul ke rumahnya Sya'ban yang jaraknya jauh sekali dari masjid. Rasul ketuk pintu dan ternyata yang membuka adalah istrinya Sya'ban. Dan istrinya menangis. Ternyata Sya'ban sudah meninggal dunia. Kemudian istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, sebelum Sya'ban meninggal dunia, Sya'ban mengatakan 3 hal. Pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa nggak lebih banyak? Ketiga, kenapa nggak yang baru? Maksudnya apa ya Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, orang-orang yang mau meninggal dunia itu sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda nanti dia akan kemana gitu. Mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sya'ban ketika detik-detik wafatnya dia katakan, kenapa nggak lebih jauh? Sya'ban itu punya rumah yang sudah jauh dari masjid. Dia selalu berjalan kaki ke masjid. Tapi Sya'ban tahu keutamaan orang-orang yang jalan menuju ke masjid itu betapa banyak pahalanya. Sya'ban menyesal, kenapa nggak lebih jauh? Kalau lebih jauh aku melangkah, pahalaku bisa lebih besar. Berbeda jauh dengan orang zaman sekarang ya. Kemudian yang kedua, Sya'ban mengatakan, kenapa nggak lebih banyak? Jadi Sya'ban itu tiap hari ketika pergi ke masjid, beliau itu membawa makanan yang beliau selalu bagi setengahnya untuk fakir miskin di tengah jalan. Maka ketika detik-detik wafatnya, Sya'ban menyesal, kenapa aku nggak kasih lebih banyak padahal aku bisa. Aku cuma kasih setengah, padahal setengah itu juga udah luar biasa. Tapi Sya'ban menyesal, aku bisa kasih lebih banyak, kenapa aku nggak kasih lebih banyak kalau aku tahu pahalanya seperti ini. Kemudian yang ketiga, Sya'ban mengatakan, kenapa aku nggak kasih yang baru. Jadi Sya'ban itu setiap kali menuju ke masjid, beliau itu selalu bawa 2 baju yang biasa dan baju yang bagus untuk beribadah kepada Allah. Sya'ban selalu kasih baju yang biasa kepada orang-orang fakir miskin itu. Dan Sya'ban menyesal. Kenapa saya tidak kasih yang baru saja pakaian ini kepada orang-orang fakir miskin ketika saya tahu pahalanya luar biasa. Maka teman-teman sekalian, itu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kalau bisa jangan memberikan harta-harta sisa.